Pertama kita bikin adonan basahnya dulu, persiapkan gelas atau mangkok kecil. Kemudian masukkan susu cair hangat suam kuku, jangan panas ya, hangat aja. Kemudian masukkan gula pasir, pastikan aduk-aduk gula pasirnya sampai udah benar-benar mencair. Kemudian masukkan ragi instan. Aduk-aduk, kalau udah didiamkan sebentar sampai dia berbuih atau berbusa kayak gini. Kalau punya teman-teman gak berbusa kayak gini, tandanya airnya terlalu panas atau raginya udah gak aktif. Jadi diganti sama yang baru aja ya, oke? Next, adonan keringnya siapkan mangkok yang lumayan besar, kemudian masukkan tepung protein tinggi, susu bubuk, ini aku pakai merek Denkol, garam, dan aduk-aduk sampai merata. Lalu bolongin bagian tengahnya untuk memasukin adonan basah. Pertama masukin ragi yang udah aktif tadi. Kemudian 1 telur yang ini udah aku kocok. Butter atau margarin yang udah dilelehkan, jangan lupa didinginin dulu ya sebelum dimasukkan. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Cuman diaduk-aduk gini aja, jadi kita nggak ada ngulen-ngulen. Nah, bentuk adonannya kayak gini ya. Ini adonannya aku bagi 2, soalnya setengahnya ini mau aku kasih warna merah buat dikukus. Opsional aja, kalau teman-teman nggak mau kasih warna juga nggak apa-apa. Kasih beberapa tetes. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Nah, kayak gini. Kemudian tutup adonan roti pakai plastik wrap atau kain dan istirahatkan sampai dia 2 kali mengembang gitu. Lamanya tergantung masing-masing suhu dapur ya. Kalau dapur aku sekitar 1 jam. Ini udah mengembang 2 kali lipatnya. Kemudian kita keluarkan uap-uap udaranya pakai spatula atau pakai tangan. Lalu pindahkan ke alas adonan, taburi dulu dengan tepung terigu. Nah, kemudian tekan-tekan, buletin dikit. Dan dipotong bagi 5, kalau bisa ditimbang ya. Tapi kalau nggak ada timbangan, ditakar-takarin aja kira-kirain, dibagi 5. Ini kalau aku timbang, masing-masing beratnya kira-kira 73 gram, soalnya kan aku bagi 2, jadi lebih dikit. Tapi kalau teman-teman nggak bagi 2, otomatis akan lebih besar. Kemudian dibulet-buletin kayak gini. Ini lembut banget loh teman-teman, apalagi kalau bener-bener kita uleni sampai elastis, pasti ini lembut banget. Lalu kita istirahatkan sekitar 10 menit. Kalau udah 10 menit, ambil 1 adonan. Kemudian kita roll sampai memanjang tipis gitu. Kayak di video. Kalau udah, kita potong setengah bagiannya pakai scraper atau pisau. Ini aku pakai pisau kue, dipotong gitu tipis-tipis, setengah bagian aja. Untuk isiannya bisa pakai apa aja sesuai teman-teman ya. Kalau aku pakai dark coklat batang aku potong-potong, sama yang coklat batang yang rasa green tea dan kismis. Nanti yang buat yang dikukus. Masukin secukupnya isiannya. Kemudian ditutup bagian kiri dan kanan ke arah dalam. Dan bagian atasnya didorong. Nah, kayak gini. Kalau udah, kemudian masukkan ke loyang adonan roti. Ini sebelumnya udah aku kasih margarin atau pakai butter juga bisa. Bagian bawahnya aku alasi pakai kertas roti ya. Ini yang rasa green tea. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang lainnya ya. Nah, adonan yang warna merah tadi nggak aku bagi-bagi kecil-kecil, 1 adonan tadi aja aku pakai. Nanti buat dikukus aku pakai loyang yang panjang ini. Ini aku kasih isiannya kismis.
aku letakin satu-satu kayak gini. Digulung, kemudian dikasih kismis lagi, digulung lagi. Sampai bagian yang udah kepotong-potong ini aku kasih kismis juga biar kelihatan kismisnya, jadi lebih cantik gitu kayak gini. Bentuknya kayak jajanan pinggir jalan yang kentang goreng itu gak sih, yang panjang? Atau kayak sosis ya? Kemudian adonannya kita istirahatkan sampai 2 kali mengembang atau kurang lebih selama 1 jam. Ini udah mengembang, pertama kita oven dulu. Kalau buat di oven kita olesi bagian atasnya pakai susu cair biar nggak terlalu mengering, kemudian kita oven. Detail barnya ada di bawah ya, description box. Kemudian yang kedua kita kukus. Kalau dikukus nggak usah diolesi bagian atasnya. Ini kita kukus dengan api kecil selama 20 menit. Ini yang dikukus sudah jadi. Yang di oven juga udah jadi. Ini bagian ini tadi ada beberapa kesalahan, tapi nggak apa-apa, daripada nggak kepake kebuang, mending dipakai aja kan. Kemudian pas masih panas-panas ini kita olesi bagian atasnya pakai butter atau margarin, biar nggak kering. Kemudian kita dinginin dulu. Ini yang dikukus, nggak usah diolesi. Sekarang aku coba yang di oven dulu. Tuh. Tetap lembut kan walaupun gak diolenin sampai elastis. Tapi tentunya yang dioleni sampai elastis dan pakai krim pasti beda. Tapi seenggaknya buat para yang males-males dan pengen praktis, ini cocok banget buat ngopi-ngopi sore dan sarapan pagi. Tuh, lembut, tetap empuk, tetap creamy. Tipsnya biar gak cepat mengeras rotinya, ini kita dinginin lalu masukin di wadah tertutup. Kalau makan besoknya lagi bisa dipanasin lagi, dikukus juga bisa, atau dipanasin di microwave. Ini yang dikukus, warnanya cantik ya, dan menurut aku ini lebih lembut karena dikukus. Tuh, oke, aku angkat ke atas. Tuh lembut banget. Walaupun cuma diaduk-aduk pakai spatula, tapi tetap bisa menikmati rasa yang enak. Jangan lupa dicobain teman-teman, apalagi yang suka praktis-praktis. Oke teman-teman, thank you for watching ya. See you in the next video. Bye. Jangan lupa coba ya resepnya.